Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi. Here we go ya. Tapi ini bukan here we go. Oke, ada here we go datang dan juga ada here we go out. Sebelumnya gue akan mulai dulu dari here we go out ya. Atau ya sebenarnya bukan lagi here we go nih, tapi sudah official ya, bahwa Will Fish ini akan ke Cardiff. Dan Manchester United akan menerima 2 juta pounds untuk Will Fish, kapten dari tim Manchester United muda, pemain belakang. Oke, langsung aja ke kabar selanjutnya. Legia Warsaw ini juga telah sepakat untuk mendatangkan Maxi Oyedele secara permanen, dan ini akan termasuk juga sell on clause. Jadi Maxi Oyedele ini akan ke Polandia. Kabar selanjutnya ini juga sudah official ya, bahwa Facundo Pellistri akan ke Panathinaikos. Sudah here we go. Manchester United akan mendapatkan 6 juta euro. Ada juga sell on clause yang termasuk di sana. Nah, ini menarik ya, bahwa Manchester United melepas setidaknya 3 pemain mudanya. Dan kalau gue lihat dari Transfermarkt ini, bagaimana memang pergerakan Manchester United untuk melepas pemainnya, ini cukup banyak musim ini pemain muda ya. Ada Willy Cambuala, ada Facundo Pellistri, ada Alvaro Fernandes bek kiri, ada Omari Forson juga, dan yang terbaru ya ada Maxi Oyedele, dan juga Will Fish. Apa ini? Gua menilai bahwa memang ada kebijakan yang berbeda dari manajemen baru dari Ineos ya, bahwa melepas pemain muda ini juga dilihat sebagai mungkin kebutuhan bagi klub secara luas. Karena ada talenta muda ya, tapi di sisi lain mereka juga melihat bagaimana talenta muda tersebut apakah memang memiliki talenta atau potensi yang besar dan juga dalam jangka waktu yang cepat ya, untuk bisa langsung promosi ke tim utama dari Manchester United. Pemain-pemain misalnya seperti Kobbie Mainoo tentu saja, sebelumnya ada Alejandro Garnacho dan Toby Collier, Harry Amas. Pemain-pemain muda seperti ini yang memang dinilai memiliki potensi besar, memiliki talenta juga yang besar, dan bisa dikembangkan dengan tim utama sekaligus. Ini di keep ya, bersama dengan tim utama Manchester United bahkan. Dan kalaupun tidak juga mungkin ada pemain-pemain lain yang tetap diberi kesempatan berkembang di tim muda Manchester United. Tapi sebaliknya memang ada talenta-talenta yang dinilai mungkin perkembangannya tidak akan terlalu cepat dan juga pesat, tapi tetap memiliki potensi yang tinggi, maka dijual dengan buyback klausul, artinya bisa dibeli kembali. Tapi Manchester United juga ketika menjual pemain-pemain muda ini, banyak tadi disebutkan memasukkan sell on clause, artinya ketika klub yang saat ini membeli pemain tersebut lalu menjualnya, Manchester United juga akan mendapatkan keuntungan pembelian. Dan pemasukan seperti ini, income seperti ini penting untuk pergerakan Manchester United di bursa transfer selanjutnya. Selain untuk menambah dana, juga melakukan perimbangan ya kan, terkait dengan situasi financial fair play. Jadi menurut gua ini ada kebijakan yang baru, kebijakan yang menarik sebenarnya ya, bahwa memang Ineos tidak ragu-ragu untuk melakukan melepas ya pemain-pemain muda. Di samping juga mungkin pemain muda itu sendiri ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi, ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa berkembang yang lebih pesat lagi, yang mungkin tidak akan didapatkan di Manchester United, karena ya mungkin ada beberapa posisi yang sangat keras persaingannya. Will Fish misalnya, pemain belakang ini juga harus realistis kalau ingin tembus tim utama Manchester United ya. Ada Matthijs de Ligt misalnya, Lisandro Martinez, ataupun untuk jangka agak panjang sedikit sudah ada Leny Yoro. Dan ini menurut gue
jelas proyeksinya Manchester United dengan Leny Yoro ini akan dalam jangka yang mungkin akan lebih panjang lagi. Lalu pemain tengah pun juga demikian ya. Menurut gue situasinya juga tidak mudah bagi pemain muda, kecuali memang mereka memiliki bakat ataupun potensi yang sangat besar. Toby Collier misalnya ya, ini mungkin selain sang pemain juga melihat ada proyeksi ke arah tim utama Manchester United, tapi juga bagaimana manajemen dan juga tim kepelatihan Manchester United melihat memang pemain ini bisa langsung memberikan kontribusi ketika dilibatkan di tim utama Manchester United. Dan ada juga berita eksklusif bahwa Manchester United telah mendatangkan Sekou Kone, pemain yang lahir di tahun 2006. Dan dia juga akan menjadi bagian rencana jangka panjang dari Manchester United seperti Chido Obi Martin. Jadi memang di samping ada talenta yang dilepas, tapi Manchester United juga terus mendatangkan talenta muda ke Old Trafford. Ada yang bisa langsung diberikan kesempatan di tim utama, Leny Yoro misalnya ya, ketika didatangkan memang langsung proyeksi untuk tim utama, ataupun mungkin di tim muda dulu seperti Chido Obi Martin. Dan Sekou Kone ini pemain asal Mali berusia 18 tahun. Kalau gue ambil dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell, Manchester United telah sepakat untuk mendatangkan Sekou Kone 18 tahun dari Guidars FC. Kone ini posisinya adalah gelandang bertahan, sebuah posisi di mana Erik ten Hag melihat untuk bisa diperkuat. Tapi Manchester United ini merencanakan ya, dia masuk di tim U21 ketika dia nanti juga masih akan beradaptasi dengan kehidupan di Inggris. Di sini yang dituliskan seperti itu. Manchester United juga sadar ya bagaimana akan ada perubahan secara kultur yang juga sangat besar, karena Kone ini datang langsung dari Mali dan akan mengambil langkah yang juga sangat besar ya terkait dengan integrasinya. Kone dilihat ini memiliki potensi yang sangat tinggi, dan dia ini juga merupakan satu untuk masa depan, dan dia juga diharapkan bisa menyediakan opsi untuk tim utama, khususnya untuk posisi nomor 6 untuk jangka panjang. Sejauh ini di musim panas ini Manchester United telah mendatangkan Leny Yoro dari Lille, lalu Joshua Zirkzee dari Bologna, Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui. Erik ten Hag telah mengalahkan Fulham 1-0 di pertandingan pertama di Premier League dan akan kembali ya menghadapi Brighton di hari Sabtu ini. Ini yang ditulis oleh Laurie Whitwell. Dan kembali lagi kalau gua melihat memang ya ada proyeksi yang jelas bahwa cenderung ke jangka menengah ke jangka panjang ya, kalau melihat dari rekrutmen Manchester United, pemain-pemain tadi yang telah datang banyak pemain muda dan juga diberikan kontrak jangka panjang, artinya memang ada rencana jangka panjang bagi pemain tersebut. Tentu saja ketika pemain-pemain yang langsung terlibat di tim utama Manchester United, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee, lalu juga Leny Yoro, saat ini sedang cedera, tapi mereka ini diharapkan akan memberikan impact bukan hanya secara langsung saat ini, tapi juga impact ataupun efek tersebut juga akan terus meningkat di masa yang mendatang. Oleh karena itulah mereka diberikan kontrak jangka panjang. Ini juga mengingatkan gue bagaimana Sir Jim Ratcliffe ya di salah satu wawancaranya melihat Manchester United ini seperti kayak dia inginkan meniru model rekrutmen dari Real Madrid, di mana Real Madrid merekrut pemain dengan usia muda ya, lalu dikembangkan sehingga valuasinya ini bisa meningkat berkali-kali lipat. Ini bagus bukan hanya terkait investasi ini akan berkembang ya dari pemain dari klub terhadap pemain, tapi juga bagaimana pemain yang didatangkan ini harganya cenderung tidak terlalu tinggi. Jadi Manchester United ini tidak mengambil pemain yang katakanlah sudah jadi sehingga harganya tinggi banget. Dan ini kan sering sekali dilakukan selama 10-11 tahun belakangan, di mana Manchester United tidak ragu-ragu merekrut pemain dengan harga tinggi, merekrut pemain yang dianggap sudah benar-benar premium dan sudah jadi. Tapi apa yang terjadi justru setelah hadir di Old Trafford penampilannya turun. Dan ini turunnya penampilan ya dan juga kualitas
bukan kualitas sih, lebih karena penampilan ya. Ini juga berpengaruh ke valuasi. Valuasinya kan ngedrop. Sementara valuasi ini ngedrop, gaji ini kan juga biasanya kalau pemain premium yang datang nih gajinya tinggi. Apa yang terjadi? Manchester United kesulitan untuk bisa melepas pemain-pemain tersebut. Solusinya apa? Mau tidak mau pemain-pemain tersebut di dalam tanda kutip ya, dipaksakan terus berada di Old Trafford, dipaksakan kepada manajer untuk terus memakainya ya, walaupun tidak maksimal, sambil menunggu kontraknya habis. Atau ya Manchester United menderita kerugian dengan terpaksa menjual pemain-pemain tersebut ke klub lain dengan harga yang sudah jatuh. Dan ya baik itu solusi pertama maupun solusi kedua yang tadi disebutkan, itu adalah bukan hal yang ideal menurut gue, dan sering berimpact justru membawa kesulitan bagi Manchester United terutama dari sisi finansial. Dan oleh karena itulah nampaknya saat ini berbeda ya, gaya dari manajemen baru di bawah Ineos. Mereka mendatangkan pemain proyeksinya paling tidak jangka menengah atau bahkan jangka panjang, dan ketika melepas pemain-pemain pun juga mereka tidak ragu-ragu untuk melepas pemain yang memang masih muda tapi dinilai potensinya mungkin kurang bisa dalam tanda kutip meledak dalam jangka waktu yang singkat di Manchester United. Ya, kita lihat akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.